Ramadan syahrus sabr wa sabru sawabuhul jannah. Ramadan adalah bulan kesabaran dan kesabaran balasannya adalah surga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin an-nabiyil amin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aroma bulan puasa Ramadan semakin semerbak bagi yang muslim, yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu gembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, kesempatan untuk kita memperbaiki Ramadan. Boleh jadi yang di tahun-tahun sebelumnya banyak kekurangan kita. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan kedermawanannya, ya man yaqbalul yasir wa ya'fu 'anil katsir. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kita sembah, menerima amal-amal kita meskipun sedikit dan banyak memaafkan kesalahan kita. Iqbal minnal yasir wa'fu 'annal katsir. Terimalah ya Allah amal-amal kami yang sedikit ini, bahkan sudah sedikit kita mengerjakannya malas-malas. Ada unsur riyanya dan seterusnya. Terima amal kami ya Allah yang sedikit ini dan maafkan kesalahan-kesalahan kami yang banyak. Puasa disebut juga bulan kesabaran. Ini kesabaran ini kenapa selalu muncul ketika ada hal-hal yang tidak mengenakan kita. Ada yang meninggal, sabar ya, kita ucapkan kepada keluarganya. Apa itu sabar? As-sabru adamul jaza'il mastur. Ada yang mendefinisikan bahwa sabar adalah tidak berkeluh kesah. Tidak berkeluh kesah. Kecuali kalau kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengadu problem apapun hanya kepada Allah. Pada manusia lemah. Sekali kita minta bantuan dikasih 2 kali, dikasih 3 kali, boleh jadi tutup pintu orangnya. Tapi Allah, pintu maghfirahnya, pintu harapannya selalu terbuka. Di masa lalu yang berkaitan dengan sabar ada 3 orang yang berjalan. Nabi kita menceritakan kejadiannya sebelum Nabi kita, Nabi Muhammad. 3 orang ini mengadakan perjalanan jauh, istirahat setelah letih di padang pasir ya, masuk ke sebuah gua. Namun rupanya setelah mereka masuk dan beristirahat, rupanya terjadi longsor. Sehingga pintu mulut gua itu tertutup dengan batu besar yang menyebabkan mereka tidak bisa keluar dari batu itu. Bagaimana mau minta tolong jauh dari penduduk di masa lalu. Alat komunikasi nggak ada, teriak juga nggak ada yang dengar. Akhirnya sudahlah, kita berdoa kepada Allah, kita punya senjata, mohon kepada Allah, bertawasul dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan. Coba dari sekian banyak amal soleh, ragamnya amal soleh itu, ada enggak di antara kita bertiga ini, orang ini bertiga, yang paling tulus kita kerjakan?
Yang pertama berdoa, ya Allah, aku punya kedua orang tua, sudah uzur. Aku selalu punya kebiasaan kasih makan, minum susu untuk kedua orang tuaku di pagi hari, khususnya sebelum aku berikan kepada anak dan istriku. Suatu saat dia tidur lama, anakku sudah minta jatah makan. Tetap anak ini tidak memberikan kepada anaknya kecuali didahulukan orang tuanya terlebih dahulu. Kalau orang tua ngalah sama anak itu hal biasa. Tapi kalau anak yang mengalah sama orang tua itu yang luar biasa. Sudah biasalah kalau orang tua itu. Kasih sayang orang tua sepanjang masa. Bahasa kita, kalau manusia, anak itu kasih sayangnya kepada orang tua sepenggalahan. Pendek saja. Ini tetap dia dahulukan orang tuanya. Dia kasih makan, dia kasih minum, baru diberikan kepada anaknya. Ya Allah, kalau seandainya aku lakukan itu ibtigha'a wajhik, semata-mata mencari keridhaanmu dan kau terima amalku ini, fafarij 'anna ma nahnu fi, tolong selamatkan kami dari himpitan batu besar ini. Akhirnya Allah kabulkan. Dengan izin Allah batu itu bisa bergerak, bergeser. Cuma masih sedikit, belum bisa keluar. Tubuh belum muat untuk keluar dari lubang gua itu. Yang kedua, doanya, ya Allah, aku dulu jadi bos lah, punya anak buah, sudah waktunya gajian dia menghilang. Nah, gajinya itu saya belikan kambing dan berkembang banyak. Setelah sekian tahun, lama, setelah sekian tahun orang itu datang lagi pegawai saya minta gajinya mana. Masih ingat, belum sempat dia minta upahnya dia. Dia bilang, apa yang kau lihat ini adalah gaji kamu yang saya kembangkan. Ada kambing, ada ontaknya gitu. Bilang, jangan main-main, gaji saya nggak seberapa. Oleh jadi hanya ratusan ribu kalau uang kita itu. Dia bilang, betul, ini hak kamu ini, saya kembangkan banyak ini. Nah, bosnya jujur, jangan jadi bos yang menekan. Pembantu kita itu kerja di rumah nggak ada jamnya, dengan gaji dibayar murah seperti itu. Khususnya di bulan Ramadan, kata Rasulullah, ringankan ma malakat aimanukum, orang yang menjadi bawahan kalian, khususnya pembantu itu, apalagi sudah sepuh, puluhan tahun, belasan tahun kerja di rumah kita, ringankan pekerjaannya. Ini ibu-ibu perlu diingatkan itu, sampaikan itu. Ini menjelang akhir Ramadan itu, hordengnya turun, semua mau dicuci, dibersihkan. Capek luar biasa, dia puasa itu. Kasih istirahat habis subuh, dia sudah selesai salat, sahur, sebelumnya sudah siapkan untuk kita. Sahibul baitnya yang punya rumah, kamu mau istirahat silahkan gitu. Atau nanti setelah zuhur kamu mau istirahat silahkan. Ringankan pekerjaan pembantu kalian, pegawai kalian, agar Allah ringankan hisabnya nanti yaumul qiyamah. Itu Ramadan ngajarkan kita seperti ini. Ini tuan bos yang rapih. Dia tidak, ini ada banyak, jangan kira hanya di Timur Tengah terjadi, di mana-mana itu kezaliman itu ada. Ada, baru saya dengar baru beberapa hari yang lalu, pembantunya sudah 5 bulan belum digaji. Seperti ini, dosa besar ini seperti ini. Muslim, dia keluarga muslim, waliyazubillah. Nanti masuk Ramadan boleh jadi masih belum digaji, padahal dia sangat mengharapkan untuk keluarganya di kampungnya. Ringankan pekerjaannya di bulan Ramadan, bahkan kasih lebih kepada mereka. Itu. Ini akhirnya bos itu yang tadi dalam gua tadi, dia bilang, ini kau ambil, dan diambil semuanya. Satu kambing pun dia tidak tinggalkan untuk bosnya, saking gembiranya. Begitu banyak setelah sekian tahun dikembangkan itu. Dan doa si bos ini, ya Allah, kalau seandainya saya lakukan itu karena Allah, fafarij ma nahnu fi, selamatkan kami dari himpitan batu besar ini. Allah kabulkan lagi doanya. Karena tadi dianggap doa
amal perbuatan yang dianggap paling tulus yang selama ini dikerjakan. Ya itulah antara lain, dia tidak kecewa dengan perbuatan pembantunya, dia ambil semuanya, satu ekor pun dia tidak berikan kepada bosnya, dan dikabulkan oleh Allah. Nah yang ketiga ini yang berat kita ini, sabar ketika kita meninggalkan perbuatan maksiat. Kaum muslimin, dari 2 miliar ini kira-kira mana yang lebih banyak, yang berpuasa atau yang tidak berpuasa? Nah, carilah jawabannya masing-masing itu. Banyak yang anak-anak muda kita lihat tidak berpuasa karena apa? Bukan dalam keadaan musafir, bukan dalam keadaan dia sakit, tidak sehat. Jawabannya malas saja. Nah itu harus. As-sabru antara lain ada yang mendefinisikan menahan gejolak nafsu untuk meraih yang terbaik. Jadi kita lawan itu. Hari pertama anak-anak itu, anak muda pertama kedua masih enak. Ramadan kita bangun untuk sahur, sudah lewat seminggu semakin berat mata kita itu. Apalagi nunggu subuh lagi, masih setengah jam lagi, masih 15 menit. Buat anak-anak muda mau kepingin tidur lagi. Tahan gejolak nafsu itu untuk meraih yang terbaik, la'allakum tattaqun, agar kalian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang lulus dari Madrasatus Siyam, dari Universitas Islam, dari Universitas Puasa, dari sekolah yang namanya puasa, la'allakum tattaqun, amalnya tidak akan merugikan orang lain. Kalau dia jadi bawahan di kantor, di pabrik, jangan merugikan hak bosnya. Siapapun, kepada siapapun kita bekerja, jangan masuk jam 8 atau diundur selama bulan puasa jadi jam setengah 9, masuk jam setengah 9. Pulang nanti jam 5, jangan jam 4 sudah kabur. Itu tidak la'allakum tattaqun. Nah kalau ada puluhan pegawai seperti itu, betapa merugikan orang lain, hak orang lain itu. Ramadan syahrus sabr, wa sabru sawabuhul jannah. Ramadan adalah bulan kesabaran, dan kesabaran balasannya adalah surga. Tahan anak-anak muda baca Al-Quran. Ada yang menjelaskan dari ulama, kalau kita tidak baca Al-Quran seminggu, 3 hari saja, itu sudah termasuk kita menjauhi Al-Quran. Bahkan yang sering saya ceritakan, ada hamba Allah masa lalu atau masa kini, ada yang 3 hari sudah khatam Al-Quran. Seminggu dia sambil dagang di tokonya, sudah khatam itu. Ini yang muda-muda sudah setengah Ramadan perjalanan 2 minggu, 5 juz pun belum, seperti itu. Main HP terus, tidurnya dipuas-puasi. Itu kalau dihitung-hitung, sejak dia habis subuh dia tidur lagi, nanti siang jam 2 jam 3 dia tidur lagi, puasanya sadarnya cuma 5 jam 6 jam dari 13 jam lebih, seperti itu. Ya anak SD juga kuat kalau seperti ini. Kalau kita anak-anak muda itu yang muda-muda, sadarnya siangnya itu cuma 5 jam, banyakkan tidurnya. Beramal. Ini bulan bonus dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Sayyidina Muhammad. Sedikit saja kita beramal, Allah lipat gandakan. Nah, itu tadi yang sabar. Yang ketiga, anak muda yang dalam gua itu, dia suka sama anak sepupunya, anak pamannya, gadis cantik ini, tetap dirayu nggak mau. Anak ini nggak suka sama sepupunya yang laki. Dirayu tetap bertahan sampai tiba musim paceklik, semakin kering. Akhirnya sepupu ini, anak muda ini punya kekayaan, minta bantuan. Ya saya bantu kamu, tapi layani keinginan kebutuhan biologis saya. Di tempat yang sepi, masih bertahan. Semakin lapar dia, paceklik semakin berat. Itu. Akhirnya nyerah juga anak gadis itu. Sudah dalam kamar, pintu sudah tertutup, tapi anak gadis ini bertakwa kepada Allah. La'allakum tattaqun. Ya ibna ammi, dia katakan, wahai putra pamanku, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Aku ini tidak layak, tidak halal untuk kau sentuh. Jangan kau masukkan cincin ini ke lubang jarimu. Kalimat kiasan.
Itu Nabi sampaikan, bahasa Nabi itu apa? Halus. Kiasan itu untuk menggambarkan hubungan intim. Jangan kau masukkan cincin ini kecuali yang berhak untuk memakainya. Artinya aku ini tidak halal untuk kau sentuh karena aku bukan istrimu. Akhirnya anak muda itu juga masih ada iman, gemetar dia mendengar nama Allah. Ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Dengan izin Allah, ya sudah, saya kasih uang, kau tinggalkan aku ini. Halal untuk kamu itu. Apa kau butuh beli makanan, minuman buat keluarga? Dia tidak sentuh gadis itu, padahal selama ini dia idam-idamkan. Dan ini a'la maratibus sabar, sabar yang paling berat. Anda sebagai pegawai, teman-teman di sekeliling pada korupsi, kepengen ikut-ikutan. Sudah lihat itu mobil mewahnya, rumah mewahnya dari hasil korupsi. Kalau yang halal aja cuma pas-pasan. Ramadan syahrus sabar was sabru sawabuhul jannah. Ramadan adalah bulan kesabaran, dan kesabaran kata Rasulullah pahalanya adalah surga. Sabar untuk tidak melakukan perbuatan maksiat, kecil atau besar, itu kita tinggalkan khususnya di bulan Ramadan. Moga-moga Allah memberikan keberkahan di sisa-sisa bulan Rasulullah ini, bulan Sya'ban, dan kita dipanjangkan usia kita sampai masuk bulan Ramadan, sehingga kita bisa melaksanakan puasa, qiyamul lail, bangun malam salat meskipun hanya 2 rakaat, dan membaca kitab Allah dengan rapi dan tertil serta khusyuk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin. يقول الله تبارك عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين المهديين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أيد ولاة أمور المسلمين وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم. ولا ذكر الله أكبر وأقم الصلاة.